Sini itu sana. Tusuk di sana. Tidak kuliah di. Awas. Kasih bang. Panggil anak kelas 2 nanti masuk sini. Baik, kakak, saya tampilkan dulu layarnya. Nanti setelah kita mulai baru ada yang membacakan doa sebelum kita lanjut. Siapa yang pimpin? Sebentar kakak ya, nanti setelah ada di slide-nya khusus untuk membacakan doa kakak. Nanti setelah ini saya lanjutkan lagi dengan tes akhirnya kakak ya. Mohon ditunggu kakak ya, jaringanku kalau mau menampilkan layar itu langsung bermasalah. Di mana kita baju Nancy? Pinanggalinga yung masulat si laptop na. Siya sorana. Ngayon ito mapigil mo. Minta na kita. Tak ada keyboard na. Mo laptop mo to pa kenal ko ini. Aduh. Nah, dia nak baju, dia mau baju kayak atu ya. Sama macam semua aku tuh. Dia dengan merekam ke laptop dia PJ bisa. Itu di gare. Oh di Odi. Akunnya paling HP agak tidak bisa dia ada di laptop. Nah, itu di kulit kan HP. Nah, ini kan mungkin ayo. Ya, weh. Terlempar lagi ke sila. Jaring atas mau jatuh. Nggak keluar suaramu, Evi. Dari suaramu. Ya termute, tapi tidak termute. Mahese kok nggak? Kedengaran Mika? Ya, masuk Mi. Masuk Mi? Ya. Oke. Kapan kau main bunga? Tiap malam main bunga. Malam.
Sebentar jam 2. Lili Rilau lawan nanti. Kalau Rama kapan main lagi? Nanti juga. Kemarin ku lawannya Rama. Ku lawan Cinta. Masa? Gandra sebentar ngelawan Rama. Kagak basil ke Pamuk. Nurul. Makan nih baju ya? Iya, mungkin pakai baju hitam. Makan nih bagaimana baju? Lo? Bilang gak nih, bayar mi dulu baru ku tanya-tanya baju. Sereski nih pagani. Kenapa nak? Mau debisu tak kagak ya? Sekarang ke. Lo, Lupi. Kan saya. Iya. Disoro-soro nih, Ro. Bodoh kamu suruh. Nah, kita bagani. Gedung laptop teman-teman. Nanti lanjut di sana. Lopez gere. Iya, murah nih, nggak desain. Nah, Tidak ada desain kiri enggak? nah. Mare masuk. Itu kagak nih, guru olahraga gajena pegawainya ke BUMN. Materi mah kayak materi mah. Nonton mana kan? Nonton mana? Itu pagani, diam-diam makan di dapur. Ini adalah ya. Molor menurut saya. Kenalkan. Nama saya Sudani. Buka kata-kata itu video. Terakhir ini hari kapan? Iya. Ya baru bikin video pakai nih. Dan ini adalah Ini video perkenalan nih. Kamar apa yang mau bikin? Baru mau bikin videonya semua dari awal. Terakhir ini hari. Pagi ini kok bosi sih? Aja kasih bagus tuh kamar. Oh, si kamar tepas ke 6 lantai tala. Ayo digagay. Sui kok ha? Cuma video. Enggak. Siang P karena mau pinjam LCD ku. Kenapa nih istirahat make? Siang P karena mau pinjam dulu LCD ku lagi. Jere, Pak Mace LCD. Kak, kalau bikin video perkenalan harus gak latar polos? Enggak juga, Bang. Enggak juga, Bang. Enggak tahu karena saya enggak piloting kayak. Wasa pura nih map PPG, dia bukan map PPG dia. Prajabatan dulu saya. Cocok nih. 2017 tidak ada begitu-begitu. Materai aktif guys. Rijal. Saya daring dulu, luring dulu. Luring kah dulu saya. Maga nih, udah kira Lopez ya, Maga wujud. Hah? Maga wujud. Murah nih. Pura aja ini lo nomor na fabel wujud ko ya, jadi kiringangi wasang alena lo jamay. Murah gitu. Tes. Aneh rompagan, wujud KPPS. Awi. Kayak kalau bisa semua. Hah? Kayak jadi semua. Kayak. Ini korbawan na. Iya, itu di kemarin. Enggak toh. Oke Mi. Jadi Sebentar. Mi yang Enggak kemarin. enggak sih.
Waju KPPS PC Kak Fasil gak? Bilau nomor mana? PC Kak Fasil ku Iya, grup Pak gak? Kak. Iyo. Evi. Angka nih. Mas PC grup dia Pakai Fasil gak? deh. Iyo, aka itu. Evi. Apa? Angka PC na di grup. Tadi info mana? Kak Fasil nih. Oh, Kak. Unu mana? Halo. Pindah lagi di WA dulu orang ke Bogel. Pindah di WA. Ide malupai. Bajusnya sih di WA Maki. 1000 di WA. Kurang sisa itu maju mah. Angka saya dilojokai hasil Bagi sisa itu pale. Untuk hari ini dicukupkan saja. Kan berdoa. Pimpin dulu Pak Gani. Tutur WA ya? Gak ada WA. Itu yang kali yokoi. Ya, suruh mati kamu air kana. Mana na mega? Iwan kan mangi-mangi. Kadang make gue. Aji. Ditambahnya Rija 1000 sekali. Iya. Bukan ke Rizal ke saya. Pura sebajut mau apa sah? Dia joget apa sa kakak Rizal. Ini aja kok apa kan nanti ke Rizal. Oh iya, cukup pandemi aja.
Olpi. Olpi. Rijal. Lagi. Rijal, mute dulu kamera Ini HP. cara lagi. Cawa yang mangi HP. Ay. Hah? Mangi HP weh. Agar Rijal juga pasal. Matikan dulu semua yang di panggilan di WA. Saya coba masuk pakai 2 akun ya. Mandi jelak deh Pak Bogel. Mandi jelak deh. Oke, baik Kakak, sudah ada yang bisa tadi buka itu Kakak. Magai. Saya kirim Pak Evi atau Kandi Syukur. Ada yang bisa buka Kakak presentasenya? Kandi Syukur bisa atau Kak Evi? Mau siapa nih? Pak Muhammad Farid ya? Oke, baik Kakak. Baik, saya mulai Kakak ya. Di sini materi kita pada hari ini yaitu aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di sini kita ada 2 JP. Lanjut Kakak. Nah, salam dan bahagia kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, di sini tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Baik, siapa kakak-kakak di sini yang bisa memimpin doa? Ada yang mau memimpin doa, Kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Di sini kita ada kesepakatan bersama kakak, yaitu tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik reason. Sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang sangat wajar. Di sini ada tujuan dari sesi kita pada kali ini kakak, yaitu merefleksikan koneksi antar materi dan memahami penugasan aksi nyata. Dilanjut Kak Farid. Nah, di sini agenda kita yaitu refleksi koneksi antar materi 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa 20 menit, di situ dialog, diskusi dan tanya jawab 7 menit dan ada penutup 3 menit. Di sini ada refleksi koneksi. Saya kasih masuk dulu ke Amin ya. Di sini ada refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Di sini saya meminta 3 orang untuk memberikan pendapatnya, pengalamannya, sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mana pisah? Baik kakak, saya beri kesempatan 3 orang kakak. Siapa mau bikin? Masuk no, bikin. Mana pisau? Ini. Jangan. Kasih bunyi Mi, jam 10 Mina. Ada yang bisa kakak sedikit menjelaskan tentang pemahamannya keterampilan mengajar terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini yang dibahas kakak tentang materi modul 1 dan modul 2. Pengalaman-pengalaman apa yang kakak dapatkan tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang kakak sudah dapatkan. Saya tunggu kakak ya, 3 orang. Tadi. Itu sana. Ya, baik, saya persilakan kakak Evi. Di mana ambil itu?
Jangan ribut dan baik, Kakak Evi dulu sebelum kita ke Kak Muhammad Farid ya. Mana Kakak Evi? Atau Kakak Muhammad Farid dulu? Izin Kak, adapun beberapa yang sudah kita pelajari yang bisa saya tangkap yaitu ada beberapa kebutuhan individu, yaitu salah satunya adalah kebutuhan individu. Setiap siswa memiliki kemampuan atau minat gaya belajar yang berbeda-beda, dan pengalaman belajar secara aktif. Siswa harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya dari segi masih saja Kakak. Itu yang saya pahami. Dan tentang penilaian autentik, penilaian yang harus mencerminkan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam suatu situasi nyata. Itulah Kak beberapa yang bisa saya simpulkan yang telah saya pelajari dari sini. Terima kasih Kak. Baik, ada yang bisa menambahkannya Kakak? Ada yang bisa menambahkan? Oh ya, baik, silakan. Ya, saya Kak. Tadi bermasalah ki mikrofonnya HP ku, headset ku. Nah, kalau dari saya Kak, kayak pemahamannya terhadap pemahaman keterampilan mengajar. Kalau sebelum-sebelumnya kan saya pribadi hanya mengenal gaya komando saja. Nah, setelah tatap maya maupun tatap muka kemarin, sudah ada beberapa gaya-gaya pembelajaran yang sudah lebih diketahui, yang dimana berpusat kepada peserta didik dan betul-betul terjadi betul-betul berdiferensiasi. Awalnya saya masih bingung berdiferensi bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud. Nah, ternyata setelah makin ke sini ternyata saya sudah bisa paham bahwa berdiferensiasi di sini tujuan pembelajarannya tetap sama. Misalkan tujuannya tetap sama pada kekuatan otot tungkai. Namun di kontennya bisa dibeda. Diferensiasinya di sini yang bisa diterapkan yaitu diferensiasi kontennya, bahwa tujuannya memang kekuatan otot kaki, tapi konten bentuk latihan kekuatan otot kaki itu anak-anak yang diberi kebebasan untuk memilih. Nah, ternyata seperti ini ya diferensiasi yang salah satu diferensiasi yang dimaksud di dalam PJOK, yang dimana sebelumnya kan saya pribadi belum terlalu paham. Terus dari segi penilaian otentik, selama ini kita hanya menilai bahwa anak-anak mampu melakukan geraknya itu. Kita berfokus bahwa anak-anak mampu mengaplikasikannya langsung, hanya terpatok pada keterampilan gerak saja, tapi ternyata lebih ke arah anak-anak paham keterampilan geraknya dan mampu juga menerapkannya lebih detail di games atau permainan-permainan yang lebih nyata. Mungkin seperti itu Kakak. Ya, baik sekali apa yang disampaikan Kak Muhammad Farid dengan Kakak Evi. Kita lanjutkan ke slide 10 Kak Farid, karena masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan semua yang ada di modul 1 dan modul 2. Nah, di sini sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Apa pemahaman Kakak di sini terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan Kakak Raisen ya.
Kakak Rijal, suaranya ke... Baik, silahkan Kakak Evi. Ya, terima kasih kembali. Kalau dari saya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar yang dimana apakah pemahaman saya itu sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kembali ke seperti penjelasan saya sebelumnya, mungkin dengan penerapan apa lagi namanya metode pembelajaran individuality kemarin di kebugaran lebih hal tersebut sudah mengarah ke apa namanya sudah berpusat ke peserta didik. Saya anggap itu sudah berpusat ke Ada peserta kecap didik di karena sana. peserta Makan didik diberi kecap. kesempatan untuk memilih konten pembelajaran yang mereka minati ataupun mereka senangi. Jadi kalau bagi saya di situ kayaknya saya sudah ada sedikit pemahaman lah tentang Ya. bagaimana pembelajaran PJOK itu berpusat kepada peserta didik, lebih ke arah minatnya peserta didik, bagaimana ketertarikan peserta didik terhadap konten-konten pembelajaran yang akan saya ajarkan. Terima kasih. Baik, saya masih menunggu satu orang Kakak. Di sini setelah Kakak Evi mempelajari dari modul titik 1 sampai modul 2 sampai kita masuk di aksi nyata, sudah banyak perubahan yang mungkin yang Kakak Evi dapatkan dan sudah bisa diterapkan di sekolahnya Kakak Evi. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah setelah kakak mempelajari modul 2.1 dan modul 2.5 sampai 2.5, 2.6 ini apakah kakak sudah bisa mengajar strategi yang bisa mendukung di sekolah kakak? Apa masih ada yang bisa menambahkan dari penjelasannya Kakak Evi, dari pengalamannya Kakak Evi? Ayo Kakak, saya tunggu satu orang lagi Kakak. Biar kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Kakak Andi Syukur, bagaimana Kakak tentang strategi mengajar yang kira-kira ke depannya yang bisa Kakak lakukan? Ya, makasih banyak Kak. Jadi apa yang kami dapatkan selama pertemuan tatap muka di modul berapa? Modul 2.1 barangkali. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kami dapatkan, terutama terus terang saja bahwa kami terkadang saya pribadi terkadang masih bingung dulu yang mana dibilang metode mengajar, pendekatan mengajar, strategi pengajaran atau model pembelajaran. Terkadang kami tidak bisa bedakan. Terkadang bahwa strategi pengajaran itu terkadang kita anggap model pembelajaran. Jadi itu yang sebenarnya kami dapatkan, bahwa strategi mengajar itu ternyata yang adalah taktik yang digunakan oleh seorang guru untuk mengajar. Jadi itu yang
perbedaan-perbedaan antara metode mengajar dengan pendekatan mengajar dengan strategi pembelajaran sangat membantu kami untuk menentukan strategi pengajaran pada saat kami nanti menerapkannya di sekolah. Saya kira itu, Kak. Betul sekali apa yang dirasakan Kak Andi Syukur ya. Untuk membedakannya itu kita masih perlu pemikiran-pemikiran seperti mungkin kakak-kakak yang lain yang mungkin belum berani untuk mengungkapkannya, sudah ada di hatinya tetapi masih takut untuk mengungkapkannya. Apa-apa sih sebenarnya strategi yang bisa kakak lakukan di sekolah kakak selanjutnya. Baik, silakan Kak Jusnensi. Baik, kakak, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Di sini tentang pendidikan gerak lagi, kakak. Menurut kakak di sini, apakah model pendidikan gerak itu mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Bagaimana kakak? Saya tunggu 2 orang lagi kakak ya. Kakak-kakak yang lain ini bagaimana kakak? Saya tunggu sampai ada yang resen kakak ya. Bagaimana dengan kakak yang lain? Bagaimana menurut pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak? Apakah sudah mendukung di sini kakak? Pendidikan model pendidikan gerak, apakah sudah kira-kira sudah mendukung untuk diajarkan ke peserta didik, maksudnya berpusat ke peserta didik? Baik, silahkan Kak Andi Syukur. Ya, terima kasih banyak Kak. Jadi termasuk juga ini yang kami dapatkan di Selamat Pembelajaran Tatap Muka. Sangat membantu sebenarnya karena pada dasarnya pendidikan gerak yang kita tahu itu tidak sedetail yang kami dapatkan di Selamat Tatap Muka. Ternyata pada saat pendidikan gerak itu banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Sebenarnya kita belum paham sebenarnya ini. Mungkin kita lakukan tapi kita tidak tahu bahwa ini yang dimaksud. Seperti misalnya tubuh itu bergerak untuk membutuhkan sesuatu, itu menggerakkan kita. Kemudian ruang, usaha dan hubungan, kemudian hubungan. Jadi itu yang kami dapatkan. Ternyata ada hal-hal yang mempengaruhi yang selama ini kita tidak tahu. Mungkin kita laksanakan tapi kita tidak tahu sebenarnya ternyata ini yang dimaksud. Apa nanti ku pasti simpang di situ nak. Betul sekali kakak ya. Ada beberapa yang sering kita lakukan
tetapi kita tidak memahaminya setelah mempelajari modul di modul 1 sampai 2.6 itu banyak hal yang kita dapatkan dan ternyata itu sudah kita ajarkan, sudah kita lakukan, tetapi kita tidak memahaminya. Baik, kita lanjut Kakak ke slide berikutnya. Slide 12 ya. Nah, di sini sejauh apa pemahaman Kakak terkait slide 12 Kakak ya, terkait model pendidikan kebugaran. Apakah pemahaman Kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ayo Kakak, siapa yang berani Kakak untuk memberikan sedikit pendapatnya tentang model pendidikan kebugaran? Ini tentang model pendidikan kebugaran, Kakak. Kira-kira di sini apakah Kakak sudah memahami semua tentang model pendidikan kebugaran dan bisa diterapkan di sekolah Kakak semua? Karena ini nanti Kakak berkaitan semua dengan aksi nyata yang akan Kakak buat ya. Video yang akan Kakak buat dengan modul ajar yang akan Kakak buat kembali. Ada yang bisa sedikit Kakak memberikan? Ya, baik, silakan Kandi Syukur. Ya, terima kasih banyak Kak. Tentang pendidikan kebugaran ini, saya kurang tahu mungkin di SD bagaimana, tapi kami di SMP memang ada materi khusus tentang kebugaran jasmani. Nah, saya lihat di materi kebugaran jasmani di SMP itu erat kaitannya dengan pendidikan kebugaran di sini, ya, termasuk bagaimana meningkatkan daya tahan, kemudian kekuatan, kemudian kecepatan dan kelincahan. Cuma saya lihat pada saat pembelajaran tatap muka itu lebih detail lagi, banyak bentuk-bentuk latihan, kemudian termasuk sudah mengarah ke rencana latihan. Sudah lebih mengarah ke sana. Bagaimana membuat program latihan. Jadi saya kira itu yang kami dapatkan selama pembelajaran tentang pendidikan kebugaran ini. Baik, kita lanjut ke Kak Rahma tadi, Nurul Rahma. Baik, terima kasih Kak. Mengenai tentang pendidikan kebugaran, sejauh ini yang saya paham yaitu di mana kita tahu bahwa pendidikan kebugaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial siswa melalui aktivitas jasmani, di mana model pendidikan yang efektif itu contohnya misalnya kita dapat membantu memahami pentingnya gaya hidup aktif, mengembangkan keterampilan motorik peserta didik, meningkatkan kesehatan fisik, dan meningkatkan kesehatan mental. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nurul Rahma. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya Kakak ya.
Nah, di sini sejauh apa pemahaman kakak terkait sport education model? Apakah pemahaman kakak terhadap sport education model sudah mendukung terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira model sport education model ini, apakah kira-kira kakak bisa terapkan di sekolah atau bagaimana kakak? Dan kira-kira kalau mau diterapkan, kira-kira di kelas berapa sampai di fase berapa misalkan SEM ini bisa dilakukan kakak? Anak-anak bisa melakukannya. Baik, kakak Evi. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau bagi saya, Kak, berdasarkan kemarin pengalaman waktu SEM, mungkin sport education ini anak peserta didik di fase C, karena anak-anak di fase C dianggap mereka sudah adalah pengalamannya dan sudah bisa dilepas di dunia nyata untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Anak-anak bisa dilatih juga kembali SMI itu berpusat kembali. SMI itu memang juga tetap berpusat pada peserta didik karena peserta didik diberikan semacam simulasi bagaimana mereka harus melakukan kegiatan, bagaimana mereka melakukan kegiatan bila memposisikan dirinya dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang nantinya mungkin akan dilakukan apalagi di jenjang SMP untuk persiapannya mereka untuk lebih percaya diri tampil di luar nantinya. Nah, karena di SEM kemarin ada yang bertindak sebagai ada yang bertindak sebagai panitia pelaksana, ada yang bertindak sebagai MC-nya, ada yang anak-anak bisa lebih diajarkan bagaimana caranya menjadi seorang wasit ataupun bagaimana menumbuhkan sikap sportivitas dalam permainan. Mungkin seperti itu kakak. Jadi kalau bagi saya SEM itu menjadi latihannya peserta didik agar bisa lebih mereka gunakan di kehidupan nyata nantinya, apalagi mengingat di SMP kan ada kemungkinan mereka bakalan bergabung di OSIS. Nah, kegiatan-kegiatan SEM itu pasti lebih mungkin lebih menjadi tanggung jawab OSIS, dan makanya anak-anak di fase C lebih bisa diajarkan untuk persiapan dirinya nanti di selanjutnya, seperti itu kakak. Terima kasih. Betul sekali kakak Evi. Jadi mungkin dari sekarang kita bisa melatih kegiatan SEM itu kepada peserta didik kita kelas 6 maupun kelas 5. Dan mungkin pelaksananya misalkan kepanitiaannya bisa kita ambil dari kelas 5 dan kelas 6, mereka mungkin bisa mengatur dan mungkin yang melaksanakan perlombaan tersebut kita bisa mengambil peserta didik di kelas 4, 3 maupun 1 dan 2 kakak ya. Nanti kita misalkan bisa gabungkan kelas 2 dengan kelas 4, kelas 3 dengan kelas 1, itu mungkin bisa kita gabungkan semua. Kita bisa memilih permainan yang sederhana saja, yang anak-anak yang ada di fase A itu bisa mengerti. Baik, silahkan Kak Jusnensi. Pak Menteri. Oke, terima kasih banyak. Maaf tadi saya dari jemput anak dari di PAUD. Nah, ini menarik sekali nih terkait dengan sport education model ini. Mungkin di beberapa materi yang sebelumnya banyak artinya banyak yang berkaitan dengan waktu saya berpikir, tapi yang saya tidak dapatkan di
pada saat PPG dulu selama beberapa bulan itu saya tidak mendapatkan namanya ini sport edukasi model. Nah, ini perlu diterapkan ini di sekolah ini, terutama di mungkin di kan saya di SD kan mungkin tidak terlalu berpikir sejauh mana itu ya. Jadi dengan adanya sport education ini tentu pengalaman baru buat siswa di sekolah dasar, karena menuntut siswa memainkan banyak peran daripada olahraga umumnya yang berperan sebagai pemain. Tapi mudah-mudahan kedepannya saya bisa terapkan ini, karena terus terang materi-materi sebelumnya ya berkaitan erat dengan apa yang dapatkan saya di PPG, tapi selama ini terus terang saya minim mengajar karena jarang ke sekolah. Jarang ke sekolah mungkin karena faktor kejauhannya ya, karena ada orang yang iri terhadapnya, begitulah. Insya Allah nanti kalau ini bagus saya terapkan kembali nih yang model baru nih sport education ini. Karena belum pernah saya cobain, terus terang belum pernah saya coba nih. Boleh ya Kakak. Menggunakan sport education model ini. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Kakak bisa melakukannya sekali 1 minggu, misalkan di hari Jumat kita coba dulu yang ada di fase C. Setelah nanti anak-anak yang ada di fase C itu mengetahuinya, Kakak bisa memberikan mereka masukan untuk mereka bisa mengajak kelas 3 dan 4 dulu Kakak ya. Nah, setelah sudah ada yang memahaminya, baru kita lanjutkan ke kelas fase A. Baik, silakan Kakak Evi, ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Kakak. Kalau saya mungkin kemungkinan untuk SEM ini kan masih baru di kalangan para peserta didik, mungkin bisa lebih dikenalkan pada saat kegiatan nanti. Ada banyak kan kalau peserta didik selesai ulangan itu ada waktu mungkin bisa yang bisa kegiatan mungkin dari kelas peserta didik kelas C yang selama ini sebagai pada saat kegiatan peserta didik di fase C kelas 5 ataupun kelas 6 tetap oleh guru, namun yang pelaksananya itu itu bisa diambil dari kelas 1 dari peserta didik yang di fase A dan fase B. Pada saat kegiatan persedi nanti, jadi semacam perkenalan ke peserta didik bahwa seperti ini sebenarnya tapi tetap diberikan karena kan bisa dibilang di SD itu kan memang tidak ada OSIS, tapi yang bisa dijadikan sebagai panitia tadi di fase C karena mereka dianggap lebih matang dibandingkan peserta didik yang masih berada di fase A dan B. Terima kasih. A dan B. Betul sekali Kakak. Mungkin kalau sudah ada sedikit pemahaman tentang SEM ini, Kakak bisa lakukan di sekolah. Baik Kak Yusnensi, silahkan. Oke, terima kasih. Terkait dengan SEM Sport Education Model ini, ya mungkin semua peserta di sini sudah memahami, kakak-kakak semua sudah memahami, tapi saya masih bingung kapan kira-kira mau diakan itu di waktu jam apakah ya, maksudnya kapan kira-kira waktunya yang tepat untuk melakukan sport edukasi model ini. Siapa tahu nanti dari pihak-pihak guru-guru kelas lain melihat kita olahraga apa lagi yang dilakukan ini guru PJOK ini di sekolah di sekolah atau di kelas masing-masing. Nah, oke, terima kasih, itu saja Kak. Baik Kakak, di sini nanti kan ada yang namanya rencana tindak lanjut Kakak. Nah, kita mau menggerakkan komunitas yang ada di sekolah Kakak. Nah, disitulah nanti gunanya Kakak menjelaskan ke teman-teman guru yang ada di sekolah Kakak ya.
nanti kakak bisa menjelaskan bahwa saya belajar tentang begini, yang saya dapatkan seperti ini, dan rencana tindak lanjut saya nanti ke depannya seperti ini. Begitu kakak, supaya teman-teman yang ada di sekolah kakak itu bisa mengerti. Mungkin dia sesudah mengerti, kepala sekolah juga sudah mengerti, maka kita minta waktu seperti saya kakak, setiap hari Jumat itu saya minta waktu jam mulai pagi sampai jam istirahat itu saya melakukan kegiatan pertandingan apa yang anak-anak gemari. Saya beri mereka kesempatan untuk bermain mulai dari kelas 6 sampai kelas 1 karena siswa saya itu hanya sekitar 30-an lebih kakak. Jadi saya kadang membagi 4 kelompok kepada mereka dan saya beri mereka tugas masing-masing kakak. Ada yang menjadi wasit sebelum bermain. Begitu mungkin kakak ya yang pertama-tama yang bisa kita lakukan pada hari Jumat. Mungkin kita bisa meminta sedikit waktu, kita perkenalkan satu persatu kegiatan olahraga yang mungkin kita bisa mengajarkan kepada peserta kita tentang model SEM ini, walaupun tidak keseluruhannya dulu kakak ya, kita perlahan-lahan kakak. Di setiap hari Jumat mungkin kakak nanti bisa meminta itu kepada teman-teman guru dan kepala sekolah. Silakan Kak Andi Syukur. Iya, masih banyak Kak. Terus terang Kak, yang pembelajaran SEM ini di model sebenarnya pernah saya lakukan, tetapi saya tidak tahu, saya tidak sadari bahwa ternyata setelah tatap muka baru saya sadar, oh ternyata ini yang pernah saya lakukan, saya tidak tahu namanya. Dulu waktu tahun lalu, sekitar lalu, saya melihat kondisi di sekolah, setiap jam istirahat itu anak-anak pasti main voli dan kadang bertengkar hanya gara-gara gantian main. Akhirnya saya bikinkan begini saja, kita buat kompetisi walaupun agak panjang, saya bagi, misalnya kelas 9 itu saya bagi, yang saya lihat bagus, saya pisahkan semua, gabung dengan kelas 2 dengan kelas 8, sehingga semua tim itu hampir merata, dan saya bikinkan jadwal bahwa hari ini pada saat jam istirahat ini yang main. Sampai akhirnya sekitar 1 bulan itu jalan. Jadi setiap jam istirahat sudah ada tim, saya bikinkan jadwal di depan pengumuman bahwa hari ini jam sekian yang main pada saat jam istirahat kelas ini, sehingga anak-anak tidak bertengkar lagi hanya gara-gara berebutan mau main di lapangan. Tapi saya tidak sadari ternyata nanti setelah pembelajaran tatap muka baru saya sadar bahwa ini yang pernah dulu saya lakukan tapi saya tidak tahu namanya. Kira seperti itu. Mungkin bisa juga diterangkan pada saat kan kayak di SMP itu ada kegiatan Purseni setiap di akhir, kayak di sekolah saya itu di akhir semester ganjil. Itu biasanya diisi dengan Purseni. Mungkin di sana mungkin nanti bisa diterapkan juga ini. Saya kurang tahu kalau di SD apakah ada kegiatan Purseni seperti itu atau bagaimana. Tapi kalau di SMP itu Kak biasanya ada di setiap akhir semester ganjil biasanya kalau di sekolah saya. Mungkin bisa diterapkan di sana Kak. Lebih banyak Kak. Kegiatan-kegiatan Purseni itu kakak kadang SD itu tidak melakukannya dan sebenarnya memang harus dilakukan, tapi mungkin kita semua guru olahraga berpikir kalau kita melakukan kegiatan ini kita mau kasih anak-anak ini hadiah apa, pasti kita harus menyiapkan hadiah dan itu yang menjadi sebenarnya beban bagi guru olahraga, karena kalau kegiatan olahraga kadang kita tidak didukung oleh sekolah dengan alasan tidak ada dana untuk kegiatan Purseni untuk memberikan hadiah atau apresiasi kepada peserta didik. Tetapi kakak setelah kita nanti mempelajari semua kegiatan yang ada di sini kakak, mungkin masalah-masalah hadiah yang selama ini kita menjadi beban pikiran kita kakak, kita bisa memberikan arahan kepada peserta didik kita
contoh-contoh hadiah yang kemarin kita lakukan di kegiatan SEM kemarin Kakak ya. Itu kita menggunakan aset yang ada. Jangan kita gunakan, jangan kita mencari sesuatu yang tidak ada, yang selalu menggunakan materi, sedangkan materi itu tidak ada Kakak ya, tidak ada dana maksudnya Kakak dari sekolah. Nah kita memberikan saja contoh yang seperti itu Kakak ya, yang ada kemarin di kegiatan SEM. Baik Kakak Evi, silahkan Kakak Evi. Masih ada masukan dari Kakak Evi? Ya, sedikit tambahan kalau kayak Porseni di SD, selain yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Kakak Fasil itu terkait dengan masalah hadiahnya, yang termutki Kak ya. Yang kedua, selain faktor hadiah tadi sesuai yang dikatakan oleh Kak Fasil, yang kedua itu terkadang kendalanya itu dari sumber daya, karena sumber daya manusianya. Karena kalau di SD kan seperti tadi tidak sama seperti SMP, ada OSIS-nya, dan itu pun guru olahraganya di SD hanya 1. Sedangkan kadang kalau kita membuat kolaborasi dengan guru-guru wali kelas lain, alasannya bahwa ada nilai, mereka pun kadang mau dilakukan, tapi kendalanya ada yang baru mau mengolah nilai, padahal guru PJOK pun sebenarnya juga mau mengolah nilai pada dasarnya, tapi itulah tadi kendalanya, tidak adanya sumber daya dari teman-teman yang lain yang mau saling membantu. Jadi kadang kayak guru olahraga sendiri yang berperan pada saat kegiatan Porseni itu, tapi dengan adanya SEM kemarin, jadi peserta didik yang di kelas 6 ataupun kelas 5 bisa di fase C tadi bisa diajak untuk ditemani bekerja sama. Jadi tidak lagi mengharapkan full dari rekan-rekan mengajar lainnya. Kalaupun memang ada yang membantu kan alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kembali ke, apalagi tidak semua sekolah mungkin gurunya rata-rata ada yang agak muda-mudanya, biasa mungkin kayak mulai gaptek kan berarti otomatis kalau pengolahan nilainya agak lebih lama lagi. Jadi itu alasannya bilang, ini nih buku tuh sendiri, tapi bagaimana caranya kami guru olahraga yang hanya sendiri begitu mampu mengorganisir mulai dari kelas 1 ataupun dengan jumlah peserta yang lumayan banyak. Jadi itu selain hadiah, yang kedua itu sumber daya manusianya kayaknya yang kurang, yang menyebabkan kegiatan-kegiatan Porseni dan sebagainya itu kadang tidak dilakukan di beberapa sekolah, walaupun beberapa sekolah masih ada yang melakukan memang. Mungkin seperti itu Kakak. Iya, betul sekali apa yang disampaikan Kakak Evi. Kadang di sekolah kita saling, teman-teman guru yang lain saling tunjuk menunjuk, akhirnya kegiatan itu kita tidak laksanakan Kakak ya. Kita lanjutkan karena masih ada Kakak pembahasan selanjutnya nanti yang berkaitan, kita lanjutkan saja Kakak. Nah di sini bagaimana pemahaman Kakak tentang asesmen otentik yang akan Kakak laksanakan di aksi nyata berikutnya Kakak? Bagaimana pemahaman Kakak di sini tentang asesmen otentik terhadap SEM? Apakah asesmen otentik ini sudah mendukung Kakak? Bagaimana menurutnya Kakak Andi Syukur? Kak Jusnensi, Kak Evi, Kakak. Iya, baik Kakak Evi. Ya, terima kasih Kakak. Kalau menurut pemahaman saya, SEM
penerapan SEM sudah mendukung akan adanya asesmen otentik, karena dalam asesmen otentik tadi itu sendiri kan ada tiga jenis penilaian. Yang pertama itu penilaian diri sendiri, yang kedua ada penilaian dari teman, dan yang terakhir itu adalah penilaian dari guru. Nah, dengan melaksanakan SEM mungkin kayak menentukan seorang wasit ataupun simulasi pertandingan yang ada seorang wasitnya, mungkin dengan adanya wasit tersebut bisa mengajarkan dengan memberikan rubrik-rubrik penilaian kepada si wasit ini, peserta didik bisa lebih menilai teman-temannya melalui penilaian SEM. Karena kan kemarin kita saya pribadi lebih pemahaman saya tentang penilaian itu hanya satu saja, yaitu penilaian yang bersumber dari guru. Tapi setelah SEM dan kegiatan-kegiatan yang telah kita lalui, ternyata penilaian itu tidak hanya berpusat pada guru saja, hanya tidak bersumber dari guru saja. Ternyata penilaian diri sendiri pun dengan menganalisa video sendiri pada saat melakukan ataupun dengan dianalisa oleh teman sendiri, itu juga menjadi salah satu bentuk penilaian seperti itu. Jadi dengan adanya SEM, peserta didik ditunjuk salah satunya jadi wasit. Nah, wasit ini bisa mengamati bahwa oh, yang kamu lakukan itu salah, seharusnya begini-begini. Seperti itu. Terima kasih. Ya, betul sekali Kakak ya. Baik, kita lanjutkan dulu Kakak sebelum kita tambahkan sedikit penjelasan tentang asesmen otentik yang bisa kita lakukan pada kegiatan SEM. Nah, di sini ada tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Di sini ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini ada penjelasan tugas tentang aksi nyata. Nah, di sini ada pengantar tugas dalam mempelajari semua modul 1 dan modul 2. Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Di sini Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini ada pengantar tugasnya Kakak. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu membangun lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jangan ribut, Nak. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Di sini keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. Modul ajar yang sudah dibuat dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran praktik mengajar di kelas masing-masing. Di sini ada rekaman videonya Kakak, kegiatan pembelajaran inti. Di sini ada 30 menit, tetapi saya beri kesempatan kepada Kakak boleh lebih dari 30 menit supaya Kakak ada waktu untuk menilai peserta didik Kakak ya, karena kemarin kendalanya Kakak tidak bisa melakukan penilaian karena terbatas oleh waktu. Di sini mungkin saya memberikan kebebasan kepada Kakak ya, agar cara mengajar Kakak mungkin bisa lebih baik, lebih fokus, tahap demi tahapnya Kakak bisa lakukan sesuai yang ada di modul ajar Kakak. Nah, di sini Kakak yang nantinya akan saya nilai yaitu
modul ajar perencanaan pembelajaran yang akan kakak buat itu sesuai dengan sesuai dengan apa yang ada di isi videonya kakak. Baik, dilanjut kakak Farid. Nah, di sini ada penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Di sini ada moda penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami aksi nyata dan mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Di sini ada kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif berpusat pada peserta didik. Dalam pengembangan modul ajar dapat dilihat kembali, dapat memulai dari modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik dalam background desain, pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan ABT asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Bagian D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran STEM yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam modul ajar implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK sesuai dengan model dan materi yang dipilih. Bagaimana kakak? Apakah semuanya kakak sudah mengerti tentang modul ajar yang akan kakak buat? Baik, saya bacakan dulu semua kakak ya. Kemudian unggah dan upload modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas nanti dikirim di LMS sesuai dengan alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Dilanjut Kak Farid. Nah, di sini ada aspek penilaian mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, ada menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ada merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Bisa difoto ini kakak supaya kakak bisa melihat aspek penilaiannya. Bisa difotokan kakak Farid nanti. Screenshot Farid, kirim di grup. Ini aspek penilaian. Nah, lanjut kita refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu
what, so what, dan know what yang sudah dipelajari sebelumnya untuk membantu Bapak Ibu menyentuh 3 tahap reflektif. Nah, di sini setelah akhir materi yang nanti kita berikan kepada peserta didik, Kakak, tidak semua peserta didik bisa nanti kita tanya. Maksudnya semuanya misalkan bisa, tapi nanti Kakak video yang atau mau buat video pembelajaran yang langsung dengan refleksi di depan kamera, boleh. Lebih bagus lagi Kakak ya. Boleh Kakak menggunakan sticky note, memberikan dulu pertanyaan pertama kepada peserta didik tentang ini what, so what, dan know what. Kakak memberikan dulu pertanyaan pertama, terus Kakak suruh tempel, terus Kakak lagi berikan pertanyaan kedua, itu adalah refleksi di akhir pembelajaran nanti Kakak ya. Lanjut, di sini ada tahap pertama adalah tentang what untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengejaran yang telah dilakukan. Jadi di sini nanti anak-anak bisa menilai dirinya, sudah bisa menilai dirinya Kakak. Seperti apa yang pernah Kakak lakukan di tatap muka. Dan apalagi yang anak-anak nanti mau ketahui dan perasaannya setelah melakukan kegiatan olahraga tersebut. Di sini ada tahap kedua, pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengejaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Di sini juga ada tahap reflektif terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengejaran di masa yang akan datang. Kira-kira pertanyaannya saja Kakak yang diberikan kepada anak-anak, kira-kira apa yang harus diperbaiki setelah melakukan kegiatan tadi. Karena kalau pertanyaan-pertanyaan yang terlalu rumit itu kadang anak-anak tidak bisa menjawabnya ya. Kita berikan saja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin anak-anak bisa memahaminya. Karena nanti itu akan mereka beda-beda pendapat Kakak. Nah, di sini ada keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dalam pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial. Di sini Kakak tadi untuk refleksinya Kakak bisa membuatnya di satu misalkan kertas, Kakak sudah tuliskan semua pertanyaannya, kemudian bisa juga anak-anak langsung menulis refleksinya dan mereka bisa merefleksikan Kakak. Kakak seperti membuat konten refleksi anak-anak. Itu bisa Kakak buat sebagai konten juga Kakak ya, pada saat anak-anak melakukan refleksi. Nah, nanti setelah melakukan refleksi baru ada penutup di refleksi itu kan sudah termasuk penutup. Setelah refleksi baru kita lakukan doa sesudah belajar. Lanjut Kakak. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apapun tuh mengakui kesalahan dan juga kesesuaian. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif, Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang telah terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran
PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pengejaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Di sini ada rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tidak jelas saya baca kakak ya. Di situ ada analisisnya, ada sangat baik, cukup, dan sedang. Baik, kita lanjut. Di sini ada tadi what, no what, dan so what-nya ya. Di sini ada lini masinya kakak. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjutkan diskusi tanya jawab dulu kakak. Baik kakak, di sini ada merefleksikan koneksi antar materi dan memahami penugasan aksi nyata. Nah, di sini silakan kakak bertanya tentang aksi nyata yang akan kakak buat dan apakah kakak sudah menyiapkan semua modul ajarnya, kira-kira kendala apa lagi yang kakak hadapi? Sudah tinggal pembuatan videonya kak. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Yang lainnya bagaimana? Kira-kira masih adakah kendala kakak waktu membuat video awal? Kakak belum memahami semua apa-apa sih sebenarnya harus kita lakukan, model pembelajarannya seperti apa sih. Nah, setelah kakak mempelajari modul 1 dan modul 2, mungkin modul ajar yang akan kakak buat yang asesmen otentik, kakak sudah bisa membuat model pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada peserta didik. Mungkin walaupun bukan pembelajaran model SEM yang akan kita lakukan, tetapi semua anak-anak nantinya kakak bisa kita berikan pos masing-masing anak-anak sendiri itu yang akan mengatur temannya masing-masing. Baik, silakan Kandi Syukur. Ya, terima kasih banyak kak. Yang pertama saya lihat ada perubahan waktu tentang video, maksudnya durasi waktunya. Yang pertama kan dulu yang kita bikin hanya 30 menit. Nah, saya lihat ini yang video kedua boleh lebih dari 30 menit. Nah, pertanyaannya kak, karena saya lihat tadi yang di slide itu kak, yang hanya kegiatan inti 30 menit. Berarti kegiatan awal dengan penutupnya itu bisa misalnya 10 menit awal, kemudian 30 menit inti, kemudian 10 menit lagi penutup. Ya, bisa kakak, bisa. Nah, yang kedua kak, masalah kan biasanya penilaian itu kan yang kami di SMP itu kan biasa ada waktu tertentu, misalnya kita ambil waktu tertentu untuk penilaian. Nah, saya lihat di penilaian otentika itu bisa pada saat pembelajaran sementara berlangsung. Nah, pertanyaan saya kak, di kegiatan inti itu apakah kita masukkan di situ penilaian di situ, di misalnya di RPP itu kak, di modul ajar, apakah apakah harus ada tercantum di situ bahwa kegiatan inti itu ada penilaian? Sebenarnya kakak bisa kakak masukkan di situ. Kemarin juga kakak
saya membuat modul ajar Kakak, saya pas mengajar saya lupa di penilaiannya. Itu pengalaman yang kemarin saya ceritakan dari awal, membuat video yang untuk kegiatan PPG saya yang kemarin Kakak. Ada penilaian yang saya buat, tetapi saya lupa Kakak di pembuatan videonya. Jadi itu pengalaman yang saya berikan kepada Kakak untuk pembuatan videonya. Jangan Ki lupa tidak menilai. Walaupun misalkan di situ Kakak belum mengisi semuanya, mengisi semua nilai yang ada di peserta didik Kakak, tetapi setidaknya Kakak sudah di dalam video itu Kakak sudah melakukan sedikit penilaian. Sudah ada kertas yang kertas penilaian yang Kakak pegang, sementara anak-anak melakukan kegiatan tersebut, misalkan sudah berlomba, Kakak sudah bisa menilai si A, si B, ataupun si C. Begitu mungkin Kak Syukur. Oh iya Kak, kemudian Kak yang kedua kan saya dengar tadi ada 2 video. Yang pertama video pembelajaran, yang kedua video dengan komunitas belajar. Nah, due date-nya yang video dengan komunitas belajar itu kapan Kak? Belum Kakak, karena masih ada materinya tentang komunitas belajar. Nanti setelah materinya nanti Kakak baru buat videonya Kakak. Cuman kakak-kakak yang lain sudah ya saya persiapkan memang Kakak bila nanti kita akan buat video komunitas belajar. Jadi Kakak fokus di sini untuk membuat dulu video mengajarnya di aksi nyata. Nanti setelah itu, setelah pertemuan berikutnya nanti kita jelaskan dengan komunitas belajar. Baik, silahkan Kakak Amir dulu atau Kakak siapa tadi yang duluan? Terima kasih dulu Dudet. Kakak Amir, baru Kak Evi. Ya silahkan Kak Amir. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi yang ingin saya tanyakan, kan waktu kita membuat video itu materinya senam lantai. Apakah kita ambil materi lain atau tetap materi senam lantai kita ambil? Bisa Kakak mengambil senam lantai, tetapi Kakak menambahkan permainan di dalamnya Kakak. Seperti kemarin yang Kak Evi lakukan senam lantai roll belakang itu dengan permainan memindahkan bola. Memindahkan bola menggunakan kaki. Di sini di sini Kakak kita sudah mau melihat modul ajar yang dikombinasikan dengan kegiatan intinya. Di situ ada permainannya Kakak ya. Bukan hanya yang bermain di dalam lapangan misalkan voli, bertanding di situ, bukan yang seperti itu Kakak ya. Yang untuk kegiatan ini harus ada permenangnya sebelum ke boleh seperti Kak Andi Syukur kemarin bertanya, nanti saya mau bermain di dalam lapangan boleh, tetapi sebelumnya ada dulu permenang misalkan bagaimana cara passing atas dengan yang seperti kemarin Kak Andi Syukur lakukan yang di lapangan basket. Boleh seperti itu Kakak, baru lanjut masuk di permenang di dalam lapangan Kakak ya. Baik, silakan Kak Evi. Terima kasih Kakak. Di sini saya cuma mau bertanya, kalau misalkan rencana saya bisa tidak seperti ini. Kayak saya ambil kebugaran jasmani, yang tadi itu kebugaran jasmani kayak kekuatan otot tungkai, kekuatan otot perut, sama apalagi namanya kekuatan otot lengan. Saya bikinkan paket-paket kegiatan kayak dalam satu paket ini 2 paket, saya bikin 2 paket. Satu paket itu untuk kekuatan otot tungkainya lebih ke
jumping jack, kalau untuk kekuatan otot perutnya ke sit up, terus kalau untuk kekuatan lengannya kayak push up. Tapi di paket B saya bikin lagi untuk kekuatan otot tungkainya itu naik turun tangga, kekuatan otot perutnya itu yang back up, terus untuk kekuatan otot lengannya itu yang saling mendorong. Saya kasih ini anak-anak semua materi ajarnya semua, tapi saya bagikan nih ke peserta didik. Nanti peserta didik memilih mau ambil paket A atau paket B untuk dipelajari. Nah, berdasarkan pilihannya itu mereka mereka pelajari nih tetap kecilnya ceritanya diberikan semua modul ajarnya itu satu paket modul ajar, ada semua teknik geraknya itu ke semua di paket A, paket B, baru anak-anak pelajari dibagikan nih, terus pelajari sendiri nih sesuai dengan dibagi kelompok sesuai dengan minatnya. Tapi bisa tidak seperti itu? Bisa. Terus dalam permenang apa kakak kombinasi-kombinasi permenangnya? Nah, yang di situ nih kakak saya masih bingung di kombinasi permainannya. Karena harus ada kombinasi permainan kakak. Iya, bagusnya ada kakak. Seperti kami semua kemarin di kelas ini harus ada kombinasi permenang supaya anak-anak melakukan gerakan tersebut tidak merasa bosan. Dia di situ nih kakak mau dinilai sebenarnya anak-anak dalam dia melakukan permainan ini apakah fokus, apakah anak-anak tersebut sudah fokus dengan intinya ini gerakan atau gara-gara permainan ini anak-anak tidak fokus. Tapi kalau kayak sirkuit training masuk permainan atau enggak kak? Sirkuit training yang seperti apa yang kakak yang mau pos-pos buat? Yang pos-pos kan sudah dikasihkan nih paketnya bilang A, B, paket A itu. Tapi tetap anak peserta didik yang atur ki. Entah itu disuruh bikin sirkuit trainingnya. Peserta didik dikasih sirkuit trainingnya, tapi tidak mesti harus tungkai dulu, tidak mesti harus lengan dulu, sesuai dengan strukturnya. Terserah mereka mau pilih yang mana dulu atau bagaimana kakak. Bisa kakak misalkan bagi 3 kelompok. Nah di situ sirkuitnya anak-anak berlomba di situ kakak. Anak-anak berlomba. Nah setiap gerakannya, tapi kan maksudnya di sini kakak cari gerakan yang di sini yang membingungkan kakak karena anak-anak disuruh memilih gerakan tersebut. Kalau semuanya gerakan kakak di sirkuitnya nanti setiap posnya nanti kan anak-anak sudah tidak fokus karena maunya cepat sampai. Kan kakak mau buat sirkuitnya nanti karena anak-anak di sini fokus mau cepat sampai mau ya pastinya suara. Cepat. Nah, di setiap tahap-tahap sirkuitnya nanti di situ anak-anak sudah ada pasti yang tidak fokus. Ya, betul. Di situ nanti kakak bisa menilai. Tapi kalau misalkan ditambah lagi, memang sirkuit training, tapi kan kayak dibagi dua, ada pakai penilaian itu tadi, penilaian teman. Misalkan satu orang melakukan sirkuit training, 2 kelompok melakukan sirkuit training, adu kecepatan siapa cepat menyelesaikan sirkuit trainingnya. Tapi dengan bukan saya yang menilai, ada satu temannya kayak si A menilai si B dan si C menilai si D. Yang melakukan itu C sama D. Ini A, mereka harus menilai ini temannya. Di situ dibuatkan catatan siapa yang betul-betul melakukan checklist begitu ya, bilang oh ini betul gerakannya dan betul kalau instruksinya 5 kali, mereka betul-betul melakukan instruksinya 5 kali sesuai dengan tetap dengan kelompok paket A dan kelompok paket B, begitu bisa jika atau bagaimana? Ya seperti itu kakak, bisa. Yang penting dia ada permenangnya, perlombaannya dengan permenang, tidak berfokus seperti kemarin kakak. Sebenarnya ada kemarin berapa sih kakak yang melakukan permenang, tetapi ada juga kemarin kakak yang mempraktekkan pembelajaran langsung dengan intinya. Nah itu kemarin sebenarnya yang masih banyak di sini yang
belum memahami itu kakak ya, yang sebenarnya itu kita melakukan permainan. Disitulah kemarin sebenarnya kita mau berbagi pengalaman mengajar dengan kakak-kakak di sini, tetapi alhamdulillah sudah ada beberapa dari kakak-kakak yang bisa membagi praktek ajarnya kemarin seperti yang Kak Andi Syukur lakukan, Kakak Amar lakukan, ada beberapa ya yang Kak Andi Syukur juga lakukan, bisa kakak contoh, kakak-kakak Lempu yang lainnya sebenarnya bisa, cuma masih mau ditambah sedikit kakak, mungkin karena ada masih merasa takut atau masih merasa malu untuk melakukannya. Jadi kakak sampai melupakan sedikit permainan-permainan sebelum melakukan aktivitas intinya kakak. Begitu mungkin ya, kakak yang lain mungkin sudah bisa sedikit melihat kemarin kegiatan-kegiatan praktek yang kakak lain lakukan. Ada beberapa contoh-contoh permainan kemarin yang bisa kita ambil ya kakak ya, yang bisa kita terapkan di sekolah maupun di dalam video yang akan kakak buat nantinya. Baik, silahkan kakak Farid. Kak, bagaimana itu kalau misalnya, apakah termasuk, misalnya saya ambil kasti, apakah termasuk kalau saya kasih main itu termasuk permainan kak? Misalnya intinya di situ dia melakukan gerakan menangkap, melempar, kan itu intinya. Baru masuk ke permainan kasti itu bagaimana? Bisa? Kasih mi dulu kakak, bagaimana cara tangkap lempar? Tangkap lempar. Sebelum kakak masuk di inti permainannya, kakak buat dulu bagaimana cara tangkapnya, kasih berpasangan mi, dua kelompok kasih berpasangan mi, baru cara melemparnya kakak misalkan kasih bak sampah di situ, bak sampah nanti bolanya kasih masuk di situ yang pemain terakhir kasih masuk begitu di bak sampah kakak. Begitu nih bayang-bayanganku yang akan saya lakukan. Jadi saya tanyakan dulu, apakah bisa termasuk itu kalau intinya kan lebih intinya kan lempar tangkap bola tapi tidak terlalu lama, tapi dari segi permainannya mungkin lebih dari 15 menit, begitu kak? Iya, bisa. Nggak apa-apa begitu, bisa? Iya. Oh iya, paham kak, dipaham. Misalkan cara melambungnya, kita kasihkan dulu dalam bentuk permainan dulu kakak ya. Di situ juga kita sudah bisa menilai di situ kakak. Jangan hanya di kegiatan di dalam lapangannya yang sudah bermain kakak, kita menilai di tahap-tahap begitunya kakak juga kita sudah bisa menilai, karena di situ ada rasa inginnya anak-anak untuk mendapatkan, ingin cepat juara, ingin cepat sampai. Jadi di situ kakak pasti ada anak-anak yang tidak fokus. Nah, setelah di situ kakak kita dulu berikan dulu pemahaman setelah melakukan satu kali kakak, kita berikan dulu penjelasan lagi kepada peserta didik kita. Boleh tidak? Setelah kakak melakukan misalkan satu kali putaran, ada yang salah kakak ya, pasti ada yang salah. Kakak berikan dulu pemahaman begini nak, tadi ini kita berikan contoh bilang yang ini tadi nak, kira-kira teman-temannya yang lain pasti bisa melihat dan menegur bilang tadi itu gerakannya salah. Oke, kita ulang, semoga berikutnya sudah bagus ya, sudah benar cara melakukannya. Jadi kita kembalikan, kadang saya bilang fokus dulu. Nah, karena tadi pada saat perlombaan pertama kan pasti anak-anak itu tidak mengerti mau sebenarnya ini kemana. Jadi dia tidak fokus kakak. Boleh kita berikan kembali arahan. Jadi tidak apa-apa ini kan di sini kuliah tadi ada yang harus mulai dari awal sesuai dengan RPP. Jadi tidak apa-apa itu dari kelas dulu. Dari kelas dulu baru keluar ke lapangan. Boleh kakak ya. Boleh dulu dari kelas. Boleh langsung di lapangan. Oh ya kak, makasih. Ini kak, aku bunuh ini akhirnya atau masih dilanjut ini? Ini kak jalan.
Sebentar dulu, bagaimana dengan kakak yang lainnya? Boleh kakak matikan matikan presentasenya kakak. Ya, Kak, Oh, ya. tunggu dulu kakak ini, saya mau bacakan dulu kakak yang terakhir, yang slide 30. Oke, tidak apa-apa kakak Farid. Iya, tidak apa-apa. Bagaimana? Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak usah kakak. Bagaimana dengan kakak yang lainnya? Bagaimana persiapannya kakak untuk pembuatan aksi nyatanya? Tidak usah kakak. Oh, dikasih. Jangan nggak usah. kakak. Ya, tidak usah kakak. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lainnya? Lupa masih ada kendala-kendala. Ya, baik Andi, syukur. Dudetnya yang video pembelajaran kedua ini kapan, Kak? Dudetnya belas kayaknya. tanggal refleksi dudet tanggal 18. Oh, masih lama. Masih Iya, lama. kan? Andi syukur. Kan masih lama sih. Ini kan ya, ini kan tanggal 8 kakak. Seminggu, guys. Nah, kakak buat tanggal 9 sampai 18. Dudetnya itu tanggal 18 kakak. Terus ada refleksi. Kita masuk di refleksi aksi nyata itu tanggal 19 kakak. Kita berjumpa di sini kakak kembali di tanggal 19, 2 jam pelajaran. Sudah dipahami kakak semuanya? Dudetnya tanggal 18 ya. Ada beberapa hari nih. 10 hari kakak ya. 10 hari waktunya kakak membuat aksi nyata. Ingat kakak di upload di YouTube. Ya masih di drive ya, di upload di YouTube kakak. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lainnya? Apa sudah bisa dipahami semua? Semoga video-video nanti yang kakak kirim, nanti kakak-kakak yang lain, saya pun bisa nanti mengaplikasikannya di sekolah saya kakak ya. Kita berbagi modul ajar nantinya di sini kakak. Permenang-permenang apa yang nantinya pasti akan ada banyak di 15 peserta ini ada permenang-permena yang kakak ciptakan sendiri, kakak buat sendiri, bisa kita nanti aplikasikan di sekolah. Bisa kita contoh kakak ya, permenang apa yang kakak buat. Seperti kemarin yang saya sudah mencontoh permenangnya kan di syukur yang di lapangan. Belum yang lainnya. Jadi itu gunanya kemarin kakak siapa ini yang buat video itu bisa dilihat di save di drive kakak ya. Kakak bisa melihat di situ. Kakak siapa kemarin yang kakak Samsurijal ya, di HP-nya kakak Samsurijal. Kakak Samsurijal bisa simpang di drive, kakak bagikan saja itu drive-nya ke di grup kakak ya, kakak-kakak yang lain bisa melihatnya kembali. Oh kemarin kakak ini buat model pembelajaran seperti ini. Mungkin itu yang mau saya contoh, boleh kakak ya? Karena mungkin kemarin kakak-kakak yang lain sebelum tatap muka itu masih bingung apa sih permena yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat dengan materi ajar ini. Pasti begitu kakak ya. Nah, setelah tatap muka, oh ternyata ini bagus saya aplikasikan dengan mata pelajaran ini.
Bagaimana kakak yang lain? Ada yang bisa dibungkus dengan materi-materi yang kakak-kakak yang lain yang berikan kemarin, contohkan kemarin. Sudah ada yang bisa dicontohkan di peserta didik kita di sekolah kakak ya, yang kemarin kita dapatkan. Insya Allah. Ya, ada beberapa kakak ya, yang bisa kita contohkan. Kakak Farid tadi sudah keluar ya, belum sesi foto ya? Nanti saya Kak, nanti saya yang foto. Sudah kan hubungi. Oh ya baik, kakak Evi silahkan. Baru kita akhiri. Oke kakak, buka kamera rata. Tidak ada suaranya ini Kak Abdul Ghani. Kalau orang masalah laptop masalah memen lo silaga kamera na. Nyalakan kamera kakak. Kak Samsul Rijal, Kak Nurul Ini Rahma. kore kalau menyalakan. Mana maki kakak Gani, Kak Akmal? Oke siap. Macanya. Kelima tole deh. Macanya itu rupat. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. Tunggu dulu Kak Evi, yang model begini Kak Evi. Oh model begini. Oh susah Kak, tuh saya kakak. Susah Kak saya Kak. Yang jangan kita kakak yang lainnya mau. Iya. Inilah, ini kan cuma. Kakak Lutfi kenapa Ki? Sorry Kak, tapi pencet. Kak Abdul Ghani, ayo semuanya model seperti ini. Tunggu dulu Kak. Saya mau begini Mas Aidi Kak. 1, 2. Lagi kakak. 1, 2. Iya, tidak asal dari rumah tuh itu mer. Oke, mi kakak. Sudah. Baik, terima kasih kakak untuk hari ini. Yang apa yang Farid, mati kami anunya rekamannya. Untuk tes akhir kakak yang mendapatkan nilai 50 sih sebenarnya ke atas, tetapi yang saya lihat dulu ya. Kak, spilkan kan nilaiku kak. Minum kita bagel. Yang paling tinggi nilainya itu paling tinggi nilainya. Nanti ya, saya coba tanyakan dulu kakak. Untuk nilai akhir. Untuk nilai akhir kakak, nilai akhir untuk predikat amat baik, alhamdulillah. Predikat saya kemarin kakak amat baik ya, 90 sampai 100. Alhamdulillah itu nilai saya kemarin kakak. Ada enggak di sini ada nilai baik kakak ya, nilai di akhirnya nanti semua dihitung kakak ya, dari tatap muka, dari tatap maya, dan tes akhir yang kakak lakukan. Dan nilai cukup itu ada 70 sampai 79. Dan sedang ada 60 sampai 69. Nilai kurang itu di bawah 50. Sebenarnya nilai yang kakak dapatkan di tes akhir itu 50 ke atas itu sudah bagus sebenarnya kakak ya. Cuman karena masih ditambah dengan penilaian yang lainnya. Cuma nanti saya tanya admin dulu, apakah ini bisa mengulang atau bagaimana. Jadi nanti insya Allah yang full tatap mayanya itu semoga bisa dapat nilai amat baik kakak ya. Apa yang paling tinggi nilai kak?
Berapa nilai keleng? Nilaiku Kak. Bisa disebut namanya? Untuk tes Tes akhirnya akhirnya kita keleng. akhirnya kakak dilarang mi ditanya nilainya kakak ya, karena itu kita dilarang kakak membebani peserta. Tapi kalaupun nanti kakak-kakak yang di Japri untuk mengulang, nanti saya tanya, Besar kakak sekali bisa nih. kakak bisa belajar kakak bisa nanti belajar sama kakak yang nilai tertinggi kakak ya, nanti Mudah-mudahan tidak ada saya remedial. ya Kak, satu aja pertanyaanku, lari kinga, lari mendre Kak. kakak yang lainnya pasti sudah copy semua soalnya. Kak Amir pasti ada di copy soalnya Kak Amir. Ada dulu saya ambil. Ya. Saya foto-foto dulu, saya belajar. Ada anunya foto-fotonya, saya foto-foto dulu soalnya. Iya. Nanti Kak Amir kalau memang ada peserta di sini. Wah, sih kemalainya. Ya. Nanti kalau misalkan ada peserta yang disuruh mengulang, nanti saya japri dan nanti saya saat ini nilaiku. belum kakak ya, nanti saya tanyakan dulu ke admin kakak bagaimana ini, apakah kalau sampai sekarang belum ada chat dari admin, semoga aman kakak ya. Yang dipertahankan itu kakak semoga tetap hadir di tatap maya, karena itu semua nilainya akan diakumulasi kakak. Semoga di sini nilai pesertaku itu amat baik semua ya, semoga kakak ya. Amin. Itu yang saya harapkan. Kak, kemarin sebenarnya Kak bingung Kak, mau Kak tetap jawaban yang semula mau saja atau kuubay? Saya kalau salah kubay. Nah masalahnya tuh kakak tidak ditahu yang mana salah, yang mana betul kemarin. Oh, berarti itu pale. Dan tembak-tembak nih tes pale. awal kemarin ku tahu nilaiku. Jadi kemarin sempat kakak bingung waktu mau kerja tes akhir. Apakah jawaban yang itu ku pakai kembali atau saya mengubah jawaban? Tapi ku ubah jawabanku, makanya itu saya penasaran. Lari cuiga atau lari menrei? Berarti bisa betul betul pale ya. Namun tuh awal kuliah itu bisa kasih aku wala. Kemarin sempat kemarin kakak hasil minggu lalu di tatap mulia sebelumnya. Sempat saya sampaikan kemarin nilai mungkin ada beberapa kakak yang tidak dengar ya. Saya kemarin sampaikan nilai tinggi itu nilainya kakak Evi. Kemarin tes awal, makanya yang sekarang penasaran Kak. Tidak usah dianu. Itu rendah yang jelas karena muka kali. Ada dapat nilai 100, ada yang jelasnya nilainya di sini 50 ke atas ya. 50 ke atas. Mudah-mudahan tidak ada yang dapat nilai 100. Cuni ya yakin lah. Dari Cuni nilaiku ya. Syukuran dulu yang dapat nilai 100 Kak. Syukuran dulu yang dapat nilai 100. Masalahnya itu enggak ditahu siapa yang nilai 100. Ulin apa anda di konte bogel? Ada satu orang. Kak, spill cewek cowok. Ada satu orang dapat nilai 100 ya. Cewek cowok Kak. Tes akhirnya. Ya, tes akhir. Cewek cowok. Kak, tanya-tanya sama Kije, tidak ngomong. Matikan dulu anunya rekamannya Farid. Matikan rekamannya. Japri. Matikan kakak ya. Matikan rekamannya baru spill. Japri. Nulin apa anda kena jam lah bogel tanya le konten. Aku pasti deh bang kalau bogel.
Kak Fasil, ada yang cetak masuk bilang kita nih tertinggi. Terima kasih Kak. Kak, Pil, lari Kak Nurul. ada jadi dekakmu.